Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur sebangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Lomitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani saat berceramah di Pondok Pesantren Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, pengasuh Kiai Yusuf Mubarak, menyampaikan terkait dengan bagaimana kecintaan kepada bangsa, termasuk memberikan sebuah gambaran-gambaran penuh bagaimana orang Banten harus tidak meninggalkan tradisi budaya Banten, harus bangga menjadi orang Banten. Sempat menyinggung masalah tesisnya terkait dengan pembatalan nasab alwi sebagai nuriyah Rasulullah SAW, bahkan diibaratkan mencari maling jemuran sulit, tapi mencari maling nasab sangat mudah, karena ada referensi-referensi yang jelas terkait dengan kitab nasab, manuskrip sejarah yang tercatat dengan baik, juga secara genetika. Tes DNA juga sudah tergelar di era yang modern ini, apalagi termasuk ada zat-zat kimia karbon yang bisa meneliti kertas sejarah itu ditulis era kekinian atau sudah memang kuno lama, kan begitu. Apa yang disampaikan Kiai Madudin sungguh sangat mencerahkan kepada masyarakat yang hadir saat mengikuti haul akbar di Pondok Pesantren Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Kiai Haji Yusuf Mubarak Banten. Sekali lagi mohon maaf karena kakak mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini ditambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma zidhum syarafa, Allahumma zidhum syarafa, Allahumma zidhum syarafa, wa ta'udu barakatuhum alaina fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Dan ini semua yang di haul ini manusia historis, orangnya jelas ada, sejarahnya tertulis. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu yang di haul ini orang yang pada masa hidupnya namanya dicatat oleh para ulama-ulama. Ibnul Jauzi yang satu kurun dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, kayak saya dengan Abah Yusuf satu kurun namanya. Saya mengarang kitab, menulis nama Abah Yusuf Mubarak, itu namanya Bukti Sezaman, bahwa betul dulu tahun 2024 pernah hidup seorang ulama di Banten daerah Cinangka, seorang guru thariqah namanya Kiai Haji Yusuf Mubarak. Kalau kitab saya ini nanti ditemukan 200 tahun lagi, kemudian anaknya Gus Ajis ini punya keturunan tahun 200 tahun lagi itu mengaku sebagai keturunan Abah Yusuf Mubarak, kemudian menghauli Abah Yusuf Mubarak tahun 2200 itu, ada yang bertanya, mana bukti ada leluhur kamu yang namanya Abah Yusuf Mubarak, mana bukti sezamannya? Ada di dalam kitabnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Ini disebutkan bahwa beliau adalah wakil ketua umum perjuangan Wali Songo Indonesia yang diketuai oleh Asy-Syarif Kiai Haji Muhammad Abbas bin Yaksi dari Cirebon. Dan nama Abah Yusuf sudah saya tulis benar dalam buku Perjalanan Ilmiah Imaduddin Usman dalam membongkar nasab palsu. Sudah ada. Jadi kalau buku saya ini yang berbahasa Indonesia nanti yang sudah
ribuan ini menyebar di seluruh Indonesia. Bahkan orang Malaysia ngeborong buku saya itu. Orang Malaysia sudah ngeborong buku saya. Bahkan majelis ulamanya saja dari Malaysia sudah datang rombongan untuk meminta saya menerangkan nasab Ba'lawi. Direkam oleh majelis ulama di Malaysia dan sudah dibawa untuk dijadikan pertimbangan regulasi pemerintah Malaysia tentang para Ba'lawi yang ada di Malaysia. Itu namanya bukti sezaman. Yang paling hebat sebenarnya bukti sezaman itu pakainya prasasti, batu-batu kali. Tolong ini yang punya batu kali di rumah-rumah seluruh Indonesia, besar batu kalinya, cari yang pipihnya bagus, tulis di sana bahwa Ba'lawi yang mengaku turun Nabi telah terbukti secara ilmiah melalui kajian kitab sejarah, kitab nasab, tes DNA, tidak terbukti sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tolong yang punya batu-batu ditulis. Kalau pakai batu, bukti sejaman itu walaupun gunung Krakatau meletus, walau terjadi angin puting beliung, dia tetaplah ada. Negara Indonesia juga saya harapkan pemerintah, bagian kearsipan nasional, tolong arsip nasional jangan hanya pakai kertas, jangan hanya ditulis di buku-buku. Beli 1 hektar tanah untuk tempat batu-batu prasasti. Dari mulai kita merdeka, bahkan sebelumnya ketika kesultanan, tulis sejarah Indonesia di batu-batu, sehingga nanti kapanpun saja ribuan tahun yang akan datang, anak cucu kita mencari sejarahnya dapat ditemui di batu-batu yang kita tulis hari ini. Karena apa? Karena kertas itu ada umurnya, gampang rusak dan gampang disembunyikan. Tapi kalau batu kali nyolongi gegati, ngerti itu yang ancuk-ancukan aja orang Sunda ya. Ngerti. Wong Banten eta kedah biasa bahasa Sunda, kedah ngerti ke bahasa Jawa. Abah Yusuf ini kalau ngobrol sama saya Jawa oke, Sunda oke. Alhamdulillah. Orang Banten yang bahasa Jawa kayak saya di Gresik ngomong Sunda oke. Tapi kalau ceramah lama-lama kejeblok juga. Jangankan bahasa Sunda, bahasa Indonesia kadang-kadang ada kejebloknya. Saya pernah melihat Kiai Ma'ruf Amin waktu jadi wakil presiden pidato itu ada bahasa kreseknya. Kita jangan terlalu kepunteng-punteng katanya. Nah, kepunteng-punteng ini nggak ada itu di bahasa Indonesia. Bahkan orang Jawa pun beda-beda kepunteng-punteng, itu hanya ada di kresek itu, kepunteng-punteng itu. Tapi namanya ya orang kita sejak lahir ngomongnya begitu, jadi ketika kita bicara secara ilmiah dalam dinas-dinas yang resmi, kadang-kadang bahasa kita, bahasa ibu itu terbawa. Betul atau tidak? Ini kekayaan kita sebagai bangsa Nusantara, terutama Banten. Ada yang sejak kecil ngomong Betawi kayak orang kota, ada yang bahasanya Sunda, orang kota agak ke pinggir kali, ada yang bahasanya Jawa, orang-orang pinggir laut. Makanya orang pinggir laut biar hitam tapi manis. Ibu-ibu ngajarin bahasa Sunda pada anak-anaknya jangan ditinggalkan. Walau anak kita berbahasa Indonesia, karena dia di PAUD-nya bahasa Indonesia,
tapi kita sama anak jangan sampai ditinggal bahasa Sunda Banten. Bahasa nu paling halus Sundana di seluruh dunia. Yang bahasa Sunda Banten, iya bahasa asli Sunda. Tiba lana iya bahasa Sunda Banten, iya bahasa Prabu Siliwangi asli. Lamun bahasa Kabayang Nyitem, eta mah tu bahasa Sunda geus ka dieu. Eta mah bahasa Barakoko. Lamun bahasa Sunda asli eta nya bahasa Sunda Pandeglang, Sunda Cinangka, Sunda Kadukaweng, Sunda naon tah Labuan tah Kisirojta. Eta Sunda asli tah. Sunda sejak zaman kerajaan Salakanegara, ganti deui kerajaan Tarumanegara, ganti deui kerajaan Sunda Pajajaran, ganti deui kerajaan Pajajaran wungkul, ganti deui Kasultanan Banten. Eta Sunda di dieu eta can berubah. Tiba lelak Sunda eta aslina ya modal Sunda Pandeglang ieu. Pokona mah kitu we pokona mah. Eta Sunda asli eta ulah dirubah-rubah, dan jangan malu orang Pandeglang bahasa Sunda kalau lagi di Bandung nggak mau bahasa Sunda lah, takut kelihatannya kasar, kedengarannya kasar. Ente kasar, eta Sunda nu asli. Ulah aing naonan dia sungut siap kita Sunda asli ya hidupnya. Yang bahasa Jawa sebagai bahasa ibunya jangan ditinggal. Boleh kita ajarkan anak kita bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Taiwan, tapi bahasa ibu ulah sampai hilang. Bahasa Sunda Banten ulah hilang, bahasa Jawa Banten ulah hilang. Iya bahasa Jawa Banten senajan eta bahasanya Jawa, tapi dibawa ke Jawa Tengah. Orang-orang Jawa Tengah berarti ya. Bahasa Jawa asli nanti Jawa Tengah, tapi dibawa ke Jawa Tengah ayeuna urang ngomong Jawa kepada ngerti. Kumaha cenah aing ti Demak ieu. Di Demak aing ngomong Demak, aing ngomong Jawa. Aing mengerti ngomong naon cenah eta. Kumaha, tapi itu adalah kekhasan. Namanya subkultur. Subkultur bahasa Jawa yang mengalami proses akulturasi bahasa dengan bahasa Sunda di Banten melahirkan bahasa Jawa yang khas, bahasa Jawa Banten. Yang dengan kekhasan itu bisa dikatakan bahasa Jawa di Banten tidak sama dengan bahasa Jawa di Jawa Tengah, di Jogja, dan di Jawa Timur. Berarti bahasa Jawa Banten eta bahasa khas tipologi Banten, makanya disebutnya harus ada kait bahasa Jawa Banten. Begitu deui bahasa Sundana eta geus butuh karena kaitnya naon Sunda Banten sebagai sebuah identitas masyarakat Banten dalam tata bahasa, bahwa bahasa Sunda yang ada di Banten berbeda dengan bahasa Sunda yang ada di daerah lainnya. Begitu pula suku, ini Banten ini baik yang berbahasa Betawi, yang berbahasa Jawa, yang berbahasa Sunda, ia geus sudah layak dijadikan semuanya itu satu subkultur, yaitu kultur dari suku Banten. Jadi suku Banten anu Sunda, suku Banten anu Jawa, suku Banten anu Betawi. Kumaha naon eta sah dijadikan suku Banten senajan bahasana beda-beda. Karena suku eta lain didelep tina bahasa wungkul, tetapi didelep tina katurunanana. Eta jelma-jelma anu aya di kota Tangerang senajan ngomongna Betawi, tapi
masih aya keureuh jeung Prabu Siliwangi. Eta budak-budak di kresek kronjo, urang-urang kronjo, urang tirtayasa kontang senajan ngomongna eta ngomong Jawa, aya teu dina Jawa, tetapi kawinna eta di Jawa jeung turunan Prabu Siliwangi deui. Apalagi yang Sunda, Sunda ini paling tua, kakak tertua, Cupatkai. Dan kalau dari kitab suci ke barat kan ada kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga itu, kakak kelima. Jadi ini kita sebagai suku Banten yang berbahasa 3 bahasa, bahasa Betawi, bahasa Sunda, jeung bahasa Jawa. Eta senajan bahasana beda-beda, tapi kurang satu katurunan nya eta Prabu Siliwangi. Ya. Kumaha Prabu Siliwangi eta boga incuna loba, kumatak manehna pamajikanana 200. Pamajikan ti Prabu Siliwangi eta 200 awewe. Makana keturunan ge teu cukup hiji, namun masih aya teu. Jadi kalau teu itu bukan hanya mewarisi darah, tapi mewarisi semangat dan sifat. Ada turunan Prabu Siliwangi darahnya, tapi sifat dan semangatnya bukan sifat Prabu Siliwangi. Mana eta buktina? Sieun kanyandu eta ngawalisan getihna Prabu Siliwangi, tapi ngawalisan semangat juga sifat kawali di Prabu Siliwangi. Eta masalahnya. Setuju ibu? Lo pengen punya suami penakut apa pemberani? Hah? Penakut katanya. Alhamdulillah penting ibu kurang sadayana nahauran jelma-jelma nu agung. Buya Sohib Kabutina jelma nu agung luhur waliullah, ahli syariat, ahli thariqah, ahli hakikoh, ahli ma'rifah. Wali Songo alhamdulillah nyebarkan agama Islam. Urang sadayana ayeuna duduk di dieu ucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasti eta aya nu ngabawa Islam ka dieu. Saha nu ngabawa Islam ka dieu ka Cinangka, ka Anyer, ka Caringin, ka Labuan? Para wali-walina Allah, kekasih-kekasihna Allah, doa-doana Allah, jelma-jelma anu ngelakapkeun hirupna jeung dakwah di jalan Allah. Namun di Banten Sultan Maulana Hasanuddin, itu Sultan Maulana Hasanuddin perjuangannya berat. Dia punya paman 2, Siranggana dengan Surajaya, beda ibu. Prabu Siliwangi punya istri, punya anak, Surasowan dengan Nyi Kaung Anten, punya anak nanti Sultan Maulana Hasanuddin, punya istri lagi di Sempukto, punya anak nanti Suranggana. Paman aslinya Maulana Hasanuddin Surasowan ini kemudian masuk Islam, kakeknya nanti punya paman Surajaya belum masuk Islam. Ketika Surasowan ia pupus diganti ku Surajaya, pamannya Maulana Hasanuddin belum mau masuk Islam. Ini kakak daripada Nyai Kaung Anten. Tapi mamang yang beda nenek yang ada di Sempuk, tempatnya Mas Jongto namanya, Banten Gilang, di Banten Gilang.
Kaujon, lain kaujon. Banten girang batu jauh jeung kaujon, saya ramuh ya. Ngomong di Banten, kenapa Banten girang? Nah, anu di Banten girang eta, geus asup Islam. Prabu Suranggana, hanya disebut dekat Kajati. Geus asup Islam. Ketika Maulana Hasanuddin dibawa oleh ayahnya untuk menyebarkan Islam yang ada di Banten, bingung karena dia harusnya perginya ke sana, ke pesisir, tapi di pesisir pamannya nggak mau masuk Islam, belum. Tapi di Banten Girang yang paman Terek sudah masuk Islam, Prabu Sulanggana. Akhirnya dia tinggal di Banten Girang. Dia nyuratin ke pamannya di sana di pesisir di Kasemen, pamanku Surajaya segera masuk Islam, kalau tidak kita perang. Wah, kata Surajaya, ini ponakan pulang aja nih. Karena dari kecil dia tidak tinggal di Banten, tinggalnya di Cirebon. Maulana Hasanuddin tinggalnya di Cirebon. Tinggal di Cirebon juga bukan di istana. Di mana? Di hutan. Hutan Kedokan Bunder. Kumatak naon eta Sultan Maulana Hasanuddin tilaletik eta teu di istana. Kumatak ibuna Nyai Kaum Anten eta teu daekeun hiji istana tapi permaisurina dua. Karena Sunan Gunung Jati punya istri baru dari Cina. Geus di mana? Lulus. Layak di dia mah. Lawan. Lain bangsa urang eta. Kata Nyai Kaum Anten, Anda jangan taruh di rumah sini barang-barang begitu. Taruh di mana ke? Wahai istriku, harus taat kepada suami. Di sini kata Nyai Kaum Anten, kalau dia mau ditaruh di rumah ini, di istana ini, saya yang keluar. Sunan Gunung Jati kan kerok di cicing bae namanya beboon. Akhirnya Nyai Kaum Anten bawa anak dan adiknya Maulana Hasanuddin dan adiknya ke Indramayu di Kedokan Bunder. Kenapa? Mau pulang ke Banten pantangan awewe solehama. Kenapa? Nanti digeguyu di sini. Nah, digeguyu eta. Disangsirikeun. Sia awewe pamajikan keluar dari rumah suami tanpa izin pulang ke rumah, pasti dicari kanan. Keluarganya keluarga soleh, Kaum Anten, bangsawan, raja. Akhirnya daripada balik ke Banten nggak punya muka, hidup bersama madu juga nggak mau, dia milih tinggal di Kedokan Bunder, Indramayu, bikin pesantren ngajarin orang Indramayu agama Islam. Makanya wali-wali sono kalau mau ke Sunan Gunung Jati, ta'ziman wa takriman bihadihil mar'atis salihah, itu sebelum ke Sunan Gunung Jati mampir semua ke Nyai Kaum Anten. Kenapa? Wanita yang cerdas, wanita yang pinter, dia nyebarin Islam kepada orang-orang, kemudian mendidik anaknya Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin itu sejak kecil tinggalnya di hutan. Tapak manehna. Lain HP-HP ya. Tapak, riadoh. Kenapa? Karena Nyai Kaum Antennya perempuan-perempuan yang ahli riadoh. Selendangnya ini kalau di Gebragin, itu pohon-pohon di hutan itu kalau mau ada pelebaran kampung nggak usah ditegur. Mau neta ditegur neta bahasa Sunda digagak, tapi cukup dikirkan.
Mana eta kitab sejamana ki Imam? Eta riwayat ti leluhur eta. Aya kamakola atau wakila eta. Eta Sunan Giri jeung sadayana lamun bade ka Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah mampir heulaan ka Nyai Kaung anten ta'ziman wa takriman bi hadhil mar'atis salih. Baru setelah Maulana Hasanuddin ini agak besar, dia disuruh mondok ke bapaknya. Mondok kamu ke bapak kamu, ke sana ke Cirebon. Siapa bapak saya? Udah tanya aja, kamu anaknya Kaunanten. Tuh di sana ada seorang raja yang juga ngajar ngaji, ngajar santri. Namanya Syarif Hidayatullah. Tanya sama dia. Sultan Maulana Hasanuddin dulu namanya Sabak Ingkit. Kata anak buahnya Sunan Gunung Jati, wahai Kanjeng Sunan, ada anak mau mesantren nggak diantar sama orang tuanya. Siapa namanya? Katanya namanya Sabak Ingkit. Anak aing gitu. Anak aing gitu mah. Akhirnya Sultan Maulana Hasanuddin dididik sampai umur 17 tahun oleh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Setelah umur 17 tahun diperintahkan untuk menyebarkan keluarganya tentang agama Islam di Banten. Akhirnya menyebarkan agama Islam di Banten. Sebelum dia itu besar tinggal bersama pamannya di Banten Gira, keliling dulu di Gunung Karang, Papa Riado, ngadu kesaktian jeung para ajak. Kemudian ke Sangyang Sirah. Makanya orang yang pengen jadi RT harus tapa dulu di Sangyang Sirah. Kenapa? Karena di situ tempat tapanya calon Raja Banten. Tak Kiai Amjaeta, caket jeung Sangyang Sirah. Tahu udah pernah belum dia ke Sangyang Sirah? Nah, terus gimana itu? Setelah itu ke Lampung dulu, muter-muter itu. Ke Lampung ada wanita cantik, karena Lampung itu yang asli kayak Cina. Ditikah oleh Sultan Maulana Hasanuddin, boga anak hiji, can jadi raja. Sultan Maulana Hasanuddin can jadi raja, geus boga pamajikan di Lampung. Boga anak hiji ngaranna Pangeran Aryadila. Nah, nanti Pangeran Aryadila kata orang Banten itu turunan jin. Kenapa disebut turunan jin? Agar tidak sah jadi raja. Kalau dibilang dia anak pertama, berarti dia yang harus jadi raja. Maka disebutnya orang-orang sini dia turunan jin. Sedang yang harus jadi raja adalah turunan manusia. Eta politik zaman dahulu apa itu kan? Yes. Nah, dulur-dulur akhirnya menyebarlah agama Islam di Banten ini bi ghairi saifin wala silahin wala harbin wala qital. Tanpa perang, tanpa pedang. Disebarkan oleh ibnu baldatihim, oleh anak negerinya sendiri, Sultan Maulana Hasanuddin asli pakai sop, putra Banten. Kenapa? Karena dia keturunan Prabu Surosoan. Makanya kemudian pamannya ini ketika dikirim surat suruh masuk Islam tidak mau, diajak perang, dijawab oleh Sultan Maulana Hasanuddin, ini paman saya kasihan karena saya, coba saya ajak perang. Ya benar aja, nggak mau. Pangeran Surajaya tidak mau perang dengan ponakan. Siapa Kingkin, nggak usah perang-perang sama paman. Kamu punya jago, bawa ke sini, kita ngadu ayam. Akhirnya ngadu ayam, yang menang ayamnya Maulana Hasanuddin. Akhirnya pamannya pergi dari istana dan nanti akan masuk Islam. Cuma tadi Baduy lain, tapi di Jasinga.
Ari Baduy mah tiba heula eta ti kerajaan Salaka Negara. Ya di ditu wae manehna mah. Ganti kerajaan Tarumanegara, ya maning mah di ditu wae. Ganti kerajaan Pajajaran, ya maning mah di ditu wae. Ayeuna geus nabi eta kan loba, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, manehna pasti Nabi Adam bae. Urang geus 25 nabi jeung rasul eta urutanana. Tapi dulur-dulur urang anu aya di Baduy masih Nabi Adam. Yang di mana? Abdi nyorang kan itu ngobrol. Nabinya saha? Nabi Adam. Nabi Adam. Iya candi update dia. Datanya candi update. Urang geus ganti beberapa kali eta Nabi jeung Rasul. Manehna mah masih nabinya Nabi Adam. Nah, semuanya harus kita lindungi, harus kita sayangi. Kita mempunyai warisan dari leluhur kita dulu sejak Salaka Negara, ganti ke Tarumanegara, ganti ke eta ngaranna Pasundan, Sunda, ganti ke Pajajaran, ganti ke Kesultanan Banten, ayeuna Indonesia. Eta dulur-dulur urang di Baduy eta tiba heula can pernah aya nu ngaganggu, can pernah aya nu ngaganggu dulur urang di Baduy. Maka tidak boleh kita kemudian mau ganggu-ganggu dulur-dulur kita yang ada di Baduy. Kenapa? Karena sejak zaman dulu kita diajarkan toleransi. Orang-orang yang belum beragama Islam, belum dapat hidayah, ya tetap dia saudara kita karena satu DNA, yaitu DNA-nya Nabi Adam. Kita DNA-nya masih dekat orang Banten. Hampir semua orang Banten itu ada Kah Siliwangi. Namun di DNA ieu aya DNA Siliwangi anu ngalir di tubuh urang sadayana. Wah, minta tes DNA. Jawab. Wah, minta tes DNA. Siap tes DNA. Siap tes DNA. Tapi aya jelema anu teu siap tes DNA. Kumaha eta? Kira-kira naon alasan manehna teu daek tes DNA eta? Hah? Sieun naon? Dan orang tidak nyaho orang ieu saha di mana leluhur orang teh, apakah abdi jeung Kiai Parta Aba Usuk ieu aya eta kakek bersamana tahun beraha abad sabaraha kitu lamun jelema teh aya nu diumputkeun mah. Tapi lamun aya nu disumputkeun eta teh wani tes DNA bener apa teu? Tapi engkega sadayana ieu rahasia ieu sadayana engke bakal dites DNA ku pemerintah. Kunaon? Sebab zaman ti hareup ibu-ibu dulur-dulur sadayana ieu urang DNA urang ieu geus madmun, aya madmun kang aya data bahwa potensi penyakitnya iya nanti umur 50 dia akan sedikit kena rematik, nanti di umur 60 dia ada sedikit jantung, nanti umur 70 ada sedikit ginjal. Itu walaupun dia masih bayi, kalau dia dites DNA sudah ketahuan potensi penyakitnya. Nanti anak-anak ini masa depan itu agar potensi hidupnya semakin panjang, itu potensi penyakitnya bisa untuk diantisipasi sejak manehna masih orok kene. Eta tes DNA ta lain, tes DNA eta bukan nasabeun lain, tapi jeung kesehatan jeung pokoknya loba keamanan
Zaman nanti orang mengetahui maling itu sulit untuk dicari, sulit kalau malingnya itu maling jemuran. Tapi maling nasab gampang. Benar gampang, kayak tes DNA. Atau tinggal tes DNA ini ngomongnya turunan Prabu Siliwangi. Tapi pas dibuka, ini turunan Dajjal ya mah. Saya Siliwangi aja. Aduh, kumaha. Nah ini dulur-dulur, zaman yang akan datang itu tidak sama dengan zaman kita. Zaman yang modern, saya kecil aja belum ada listrik, makanya agak hitam sekarang ini karena waktu lahir gelap. Nyilnya popoekan. Tapi tahun 87 masuk listrik kakak kresek. Dia tahun berapa di dunia?